Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami dalam merancang aplikasi transformasi geometri 3 dimensi dengan anggota kelompok Endrawala, saya Nikodemus Indra, dan Ramadian Saputra. Grafika komputer adalah salah satu cabang ilmu komputer yang berkembang cukup pesat. Ini terbukti dengan banyaknya bidang yang menerapkan grafika komputer seperti video game, CID, animasi, simulasi, dan lain-lain. Grafika komputer sendiri terbagi beberapa bagian yaitu transformasi, perwarnaan, shading, dan ray tracing. Transformasi memiliki bagian yang penting pada grafika komputer. Dengan transformasi, suatu objek dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ukurannya dapat diperbesar atau diperkecil. Objek dapat mengalami sharing, atau objek dapat diputar dengan besar sudut arah tertentu. Transformasi juga memiliki peran penting dalam membentuk animasi. Misalnya animasi suatu objek bergerak dari titik A ke titik B. Objek tersebut mengalami transformasi translasi dari titik A ke titik B dalam selang waktu tertentu. Untuk membangun suatu aplikasi studio yang mendukung fungsi transformasi 3 dimensi, setidaknya dibutuhkan 5 bagian penting. Bagian-bagian tersebut yaitu pemahaman teori transformasi 3 dimensi, transformasi 3 dimensi menggunakan OpenGL, penggunaan OpenGL API dari bahasa pemrograman Delphi, presentasi objek 3 dimensi, dan interaksi pengguna dengan aplikasi. Teori transformasi geometri 3 dimensi memegang peranan penting karena bagian ini merupakan ilmu dasar yang akan diimplementasikan pada program aplikasi. Sebelum melangkah lebih jauh, sangat penting untuk mengetahui arti dari transformasi geometri. Menurut Hans Becker, transformasi geometri adalah operasi yang diberikan pada gambaran geometri dari suatu objek untuk mengubah posisinya, orientasinya, atau ukurannya. Jadi setiap operasi yang dapat mengubah posisi, orientasi, dan ukuran dari gambaran objek geometri dapat disebut sebagai transformasi geometri. Pada tugas akhir ini hanya akan membahas dan menggunakan transformasi translasi, rotasi, penskalaan, dan sharing. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Endrawala. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Niko. Penggunaan OpenGL. Di dalam sistem operasi Windows, OpenGL diimplementasikan ke dalam dua buah berkas, yaitu OpenGL 32DLL dan GLUT 32DLL. OpenGL 32DLL merupakan pustaka program yang menyediakan perintah-perintah utama dari OpenGL dan GLUT 32DLL. Menyediakan perintah-perintah tambahan dari OpenGL. OpenGL dan Delphin perlu dihubungkan sehingga transformasi 3 dimensi menggunakan OpenGL dapat dilakukan. Untuk menghubungkannya, yaitu dengan menggunakan file OpenGL.cu yang biasanya terdapat di direktori lib pada direktor Delphin. Tundaannya cukup dengan menambahkan klausa OpenGL pada kode program di bagian use. Penggunaan OpenGL. OpenGL bukan merupakan bagian dari sistem operasi Windows sehingga diperlukan memberitahu Windows bahwa program menggunakan API dari OpenGL. Informasi yang perlu disampaikan yaitu format pixel yang disampaikan melalui struktur data di pixel format descriptor. Format pixel PFD memberikan informasi mengenai jumlah warna dalam bit per pixel. Versi OpenGL yang digunakan, kedalaman sumbu Z, tipe pixel, dan lain-lain. Device Context yang merupakan perangkat yang akan digunakan oleh OpenGL untuk menggambar.
Device context yang disediakan oleh Windows dan rendering context yang disediakan oleh OpenGL harus dihubungkan sehingga apa yang digambarkan oleh OpenGL akan ditampilkan oleh Windows. Representasi objek 3 dimensi. Objek 3 dimensi disusun dengan menghubungkan sejumlah vertex, titik. Garis-garis yang menghubungkan suatu kumpulan vertex-vertex disebut dengan bitframe atau kerangka dan benda yang dibentuk oleh dari kumpulan titik-titik dan garis-garis tersebut disebut sebagai mesh. Interaksi penggunaan dengan aplikasi. Antarmuka diperlukan agar pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi. Interaksi yang digunakan pada aplikasi dibagi menjadi 3, yaitu interaksi menggunakan buton, interaksi menggunakan keyboard, dan interaksi menggunakan mouse. Interaksi menggunakan buton dilakukan dengan memakai event heading bawaan Delphin seperti OneClick, OneChange, dan lain-lain untuk operasi-operasi tertentu. Interaksi menggunakan keyboard juga dilakukan dengan memakai event handling dan bawaan Delphin. Salah satunya event on keypress. Event pada keyboard digunakan sebagai shortcut untuk melakukan operasi tertentu, misalnya mengaktifkan mouse transformasi rotasi dengan menggunakan tombol R. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Bima. Dipersilakan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Indrawala. Pada slide ini yaitu interaksi pengguna dengan aplikasi. Antarmuka diperlukan agar pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi. Interaksi yang digunakan pada aplikasi dibagi menjadi yaitu interaksi menggunakan button, interaksi menggunakan keyboard, dan interaksi menggunakan mouse. Interaksi menggunakan button dilakukan dengan memakai event handling bawaan Delphin sehingga OnClick, OnChange, dan lain-lain untuk operasi tertentu. Interaksi menggunakan keyboard juga dilakukan dengan memakai event handling bawaan Delphin, salah satunya event on keypress. Event pada keyboard digunakan sebagai short untuk melakukan operasi tertentu, misalnya mengaktifkan mode transformasi rotasi dengan menekan tombol R. Slide berikutnya itu interaksi pengguna dengan aplikasi. Interaksi menggunakan mouse tetap menggunakan event handling bawaan Delphin, tetapi mengkombinasinya dengan perintah bawaan OpenGL, yaitu Grunt Project. Perintah ini digunakan untuk mengubah koordinat 2 dimensi pointer mouse pada layar window dan mengembalikan nilai berupa koordinat 3 dimensi dari gambar OpenGL. Dalam implementasinya, mouse digunakan untuk mentransformasi objek 3 dimensi dengan cara menggeser mouse tersebut. Perbedaan koordinat 2 dimensi dengan pergeseran menjadi acuan untuk transformasi 3 dimensi pada koordinat 3 dimensi. Metodologi perancangan aplikasi grafik komputer untuk transformasi objek 3 dimensi menggunakan pendekatan berorientasi objek. Perancangan yang dilakukan mengikuti model yang diutarakan pada Pressman, yaitu Uschange, kartu indeks CRC, diagram kelas, object relationship, object behavior. Uschange merupakan rangkaian skenario yang mengidentifikasikan urutan pemakaian aplikasi yang akan membangun skenario penggunaan aplikasi grafik komputer untuk transformasi objek 3 dimensi adalah sebagai berikut. Penggunaan menggunakan objek geometri. Penggunaan dapat memilih objek geometri yang akan dibuat, yaitu kubus, piramid, slender, meja, dan kursi. Penggunaan melakukan transformasi terhadap objek geometri. Objek yang akan ditransformasi dipilih terlebih dahulu, kemudian pengguna
menentukan transformasi apa yang dilakukan. Transformasi yang dapat dilakukan meliputi translasi, pascalana, rotasi, dan sharing. Tiap-tiap transformasi memiliki parameter-parameter tersendiri dan pengguna dapat menentukan nilai parameter-parameter tersebut. Misalnya, rotasi pada suatu kubus pengguna dapat menentukan besar sudut rotasi dan sumbu rotasi. Penggunaan menghapus objek. Penggunaan memilih objek yang telah dibuat kemudian menghapusnya. Diagram kelas. Diagram kelas dibuat dari kartu indeks CRC pada sub. Diagram kelas diberikan gambaran tentang kelas-kelas apa saja yang perlu dibuat untuk menggunakan aplikasi lengkap dengan atribut dan operasinya. Object relationship. Model hubungan object relationship. Model dapat digambarkan dengan menggunakan diagram runtutan. Sequence diagram. Dengan diagram runtutan interaksi objek dapat diperhatikan. Object behavior. Berikut adalah gambar object behavior. Pada gambar di samping merupakan diagram set change yang menggambarkan perilaku dua objek, yaitu dua objek transformasi A dan objek geometri B. Model tingkah laku objek menunjukkan bagaimana sistem akan merespon kejadian atau stimulus eksternal. Terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.